Saat di lampu merah tiba-tiba anakku berkata, "Bu, ayah sekarang jadi gelandangan." Padahal suamiku sudah meninggal 3 tahun lalu. Saat kulihat ia persis suamiku, ternyata. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu kelabu, seolah-olah mencerminkan suasana hatiku yang tak pernah benar-benar cerah sejak 3 tahun terakhir. Mobil yang kukemudikan melaju pelan di tengah kemacetan ibu kota yang tak pernah reda. Di sampingku, Mika, anak perempuanku yang berusia 8 tahun, asyik dengan buku gambarnya. Senyum kecil mengembang di bibirnya yang mungil, dan untuk sesaat, aku bisa melupakan betapa beratnya kehidupan yang harus kutanggung sendiri sejak kepergian Arka. "Bu, lihat gambarku," seru Mika tiba-tiba, menyodorkan buku gambarnya ke arahku. Matanya yang bulat berbinar-binar penuh kebanggaan. "Ini gambar kita sedang piknik di taman." Aku melirik sekilas gambar itu sementara tanganku tetap memegang kemudi. Dalam gambarnya, ada 3 sosok. Seorang perempuan tinggi dengan rambut panjang, seorang anak kecil dengan 2 kuncir, dan seorang laki-laki dengan senyum lebar. Dadaku sesak. "Bagus sekali, sayang," kataku, berusaha menahan getar di suaraku. "Tapi, kenapa ada 3 orang?" Mika menatapku dengan pandangan polos. "Ya, ada Mika, ibu, dan ayah," ujarnya seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. "Ayah pasti senang kalau lihat gambarku." Aku menarik napas dalam. "Tapi, Nak, ayah sudah tidak ada lagi bersama kita. Ibu sudah bilang, ayah sekarang di surga." Wajah Mika berkerut, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat rumit. "Tapi kata bu guru di sekolah, orang yang di surga itu bahagia sekali. Kalau ayah bahagia, kenapa ibu selalu sedih kalau ingat ayah?" Pertanyaannya yang polos itu seperti pisau yang menyayat-nyayat hati. Bagaimana mungkin aku menjelaskan pada seorang anak berusia 8 tahun tentang betapa rumitnya perasaan kehilangan? Tentang betapa beratnya harus membesarkan anak seorang diri? Tentang kesepian yang tak pernah benar-benar pergi meski sudah bertahun-tahun berlalu? "Karena ibu merindukan ayah, sayang," jawabku akhirnya, mengusap kepala Mika lembut. "Sekarang, kenapa kamu tidak lanjutkan gambarmu yang lain?" Mika mengangguk patuh, kembali asyik dengan dunia gambarnya. Aku mencoba fokus pada jalanan, pada kemacetan yang tak kunjung bergerak, pada apa saja yang bisa mengalihkan pikiranku dari kenangan-kenangan yang terus menghantui. Mobil akhirnya berhenti di sebuah lampu merah yang terkenal panjang. Aku menghela napas, menatap lampu merah yang seolah tak kunjung berubah. Di luar, kehidupan kota terus berdenyut dengan segala kesibukannya. Para pejalan kaki berlalu lalang dengan wajah-wajah yang tak dikenal, masing-masing membawa cerita dan beban hidupnya sendiri. "Bu." Suara Mika tiba-tiba terdengar lagi, kali ini dengan nada yang berbeda. Ada getar aneh dalam suaranya yang biasanya begitu cerah. "Apa, sayang?" tanyaku tanpa menoleh, masih terpaku pada lampu merah yang tak kunjung hijau. "Bu." Bisiknya lagi, kali ini lebih pelan, seperti takut mengucapkan apa yang ada di pikirannya. Itu ayah." Dunia seakan berhenti berputar. "Apa?" tanyaku, masih belum sepenuhnya memahami apa yang diucapkannya. "Dilihat dong, Bu," desisnya sekarang dengan suara bergetar. "Di trotoar sebelah kanan. Itu ayah. Ayah sekarang jadi gelandangan." Jantungku berhenti berdetak. Kata "gelandangan" yang diucapkan oleh mulut mungilnya terasa begitu tidak nyata, begitu mustahil. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat darahku membeku. Perlahan, seperti dalam gerak slow motion, aku menoleh ke arah yang ditunjuk jari mungilnya. Dan di sana, duduk bersandar di tembok kotor, dengan rambut panjang yang kusut dan baju lusuh yang hampir tak berbentuk, adalah seorang laki-laki. Wajahnya tertunduk, tapi dari profilnya yang terlihat, dari garis rahangnya, dari bentuk hidungnya. "Ya, Tuhan, itu adalah Arka." Desisku hampir tak terdengar. Seketika itu juga,
Dunia sekitar seakan menghilang. Suara klakson, deru mobil, hiruk-pikuk kota, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah detak jantungku yang bergemuruh di telinga dan sosok itu. Sosok yang wajahnya begitu familiar, begitu dikenal, meski kini diselimuti kotoran dan kepedihan. Benar kan, Bu? Tangis Mika sekarang tidak terbendung. Itu ayah. Aku tidak salah lihat. Itu ayah. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku terasa kering. Napasku tersendat-sendat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Arka ada di sini? Aku sudah memakamkannya. Aku sudah mengubur jenazahnya. Aku sudah melepasnya untuk selama-lamanya. Tapi, mata ini tidak bohong. Sosok di sana adalah replika sempurna dari suamiku. Bahkan cara dia duduk, dengan satu kaki terlipat dan tangan yang bertumpu pada lutut, itu adalah pose khas Arka. Ibu, kenapa ayah di sana? Kenapa dia tidak pulang? Isak Mika, mengguncang lenganku. Ayo jemput ayah, Bu. Ayo bawa ayah pulang. Lampu hijau sudah menyala. Klakson mobil di belakang membahana, memecah keterpanaanku. Dengan tangan gemetar, aku menyetir lagi, memaksa mobil bergerak maju, menjauh dari tempat itu. Tapi mataku masih tertuju pada kaca spion, pada sosok yang semakin mengecil di kejauhan. Bu, jangan pergi. Kita harus jemput ayah, teriak Mika histeris dari kursi belakang. Kita tidak bisa, sayang, kataku, berusaha menjaga suara tetap tenang meski hatiku bergejolak. Itu pasti bukan ayah. Hanya orang yang mirip sekali. Tapi aku yakin, Bu, itu ayah. Aku tidak salah lihat. Tangisnya semakin menjadi. Aku memandangnya melalui kaca spion. Wajahnya yang biasanya cerah kini merah oleh tangisan. Matanya yang biasanya berbinar kini penuh kepanikan. Dan di sudut hatiku yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik. Bagaimana jika Mika benar? Bagaimana jika selama ini kita salah? Bagaimana jika Arka masih hidup? Tolong, Bu. Rengek Mika dengan suara lirih yang membuat hatiku hancur. Ayo balik. Play AC. Napasku berat. Pikiranku kacau. Logikaku berteriak bahwa ini mustahil. Bahwa Arka sudah tiada. Bahwa kita sudah melaksanakan pemakamannya. Tapi hati kecilku berteriak sesuatu yang lain. Dengar, Mika, kataku, mengambil napas dalam-dalam. Kita akan memutar balik. Kita akan mendekat dan melihat lebih jelas. Tapi ingat, mungkin sekali itu bukan ayah. Jadi jangan terlalu berharap, ya. Mika mengangguk cepat, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Iya, Bu. Aku janji. Dengan hati yang berdebar kencang, aku mencari tempat untuk memutar balik arah mobil. Setiap detik terasa seperti jam. Setiap napas terasa berat. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, oleh harapan-harapan yang seharusnya sudah lama kubuang, oleh kemungkinan-kemungkinan yang begitu menggoda namun juga menakutkan. Apa yang akan kami temui? Siapakah pria yang wajahnya mirip sekali dengan Arka itu? Dan yang paling penting, apakah kami siap menghadapi kebenaran apapun yang akan kami temukan? Dengan jantung yang berdebar kencang bagai drum perang di dalam dada, aku berhasil memutar mobil dan kembali mendekati persimpangan lampu merah itu. Setiap sentimeter yang kutetapi terasa seperti mil. Setiap detik bergulir dalam gerak lambat yang menyiksa. Mika di sampingku tak henti-hentinya menggigit bibirnya yang sudah memucat. Tangannya mungil itu mencengkeram erat sabuk pengamannya seolah takut terlempar keluar sebelum kami sampai. Pelan-pelan saja, Bu, bisik Mika. Suaranya bergetar penuh antisipasi. Jangan sampai dia lari. Aku mengangguk, tapi sebenarnya seluruh tubuhku gemetar. Kuparkir mobil agak jauh dari tempat pria itu duduk, tepat di depan sebuah warung kopi yang sepi. Dari sini, aku bisa melihatnya dengan lebih jelas tanpa menarik perhatiannya. Dan semakin lama aku menatap, semakin dalam keyakinanku bahwa ini bukan sekadar mirip, ini adalah Arka. Caranya menunduk, garis bahunya yang tegak meski dalam keadaan lusuh, bahkan cara jari-jarinya yang memegang sepotong roti, semuanya terlalu familiar bagiku. Bu, ayo cepat, desis Mika menarik-narik lengan bajuku. Dia mau pergi. Benar.
Pria itu mulai membereskan kantong plastik berisi barang-barangnya, bersiap untuk berpindah tempat. Tanpa pikir panjang, kubuka pintu mobil dan melangkah keluar, menggenggam erat tangan Mika yang dingin. Kita harus hati-hati, sayang, ku bicara sambil menarik napas dalam. Dia mungkin bukan ayah, atau mungkin dia tidak mengenali kita. Tapi Mika sudah tidak mendengarkan. Dia menarik tanganku dengan kuat, hampir berlari menyeberangi trotoar yang retak-retak. Ayah, teriaknya, suaranya melengking di antara deru kendaraan. Ayah, tunggu. Pria itu menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya secara jelas. Dadaku sesak, dunia sekeliling seakan berputar. Itu adalah mata Arka, warna coklat tua yang dulu selalu memandangku dengan penuh cinta. Itu adalah hidung Arka yang mancung dengan sedikit bengkok di pangkalnya karena pernah patah saat main bola. Itu adalah bibir Arka yang penuh yang selalu merekah dalam senyum hangat. Tapi kini, semuanya tertutup janggut panjang yang kusut dan kotor, serta rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Dia benar, Bu, bisik Mika. Suaranya penuh kemenangan dan ketakutan sekaligus. Itu ayah. Saat kami mendekat, pria itu melihat kami dengan pandangan kosong. Matanya yang dulu begitu hidup kini redup, bagai danau yang membeku. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda pengenalan, tidak ada kilatan kebahagiaan atau kejutan. Hanya kelelahan dan sedikit keheranan. Ada perlu, Ibu? Suaranya serak, terdengar asing namun akrab di telingaku. Suara itu lebih dalam dari suara Arka, lebih parau, seolah sudah lama tidak digunakan. Aku berdiri terpaku, tidak bisa berkata-kata. Mulutku terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tidak mengenaliku? Setelah 10 tahun pernikahan, setelah berbagi hidup, setelah memiliki anak bersama, ayah, Mika lah yang memecahkan kebekuan itu. Dia melepaskan genggamanku dan berlari mendekat, hendak memeluk pria itu. Ayah, kami menemukanmu. Tapi pria itu mundur selangkah, tangannya terangkat seperti untuk melindungi diri. Maaf, adik, katanya dengan sopan namun menjaga jarak. Saya bukan ayahmu. Tapi kamu Arka. Suamiku, kataku akhirnya. Suaraku bergetar tak terkendali. Kami sudah mencarimu selama 3 tahun. Kami kira kamu sudah. Dia mengerutkan kening, matanya menyipit seolah berusaha mengingat sesuatu. Arka, ujarnya pelan, mencoba nama itu di lidahnya. Saya bukan Arka. Nama saya Bima. Bima? Ulangku, merasa seperti ditampar. Tidak, kamu Arka. Aku istrimu, Rosa. Ini anak kita, Mika. Dia menggeleng, dan untuk sesaat aku melihat sedikit kepanikan di matanya. Saya minta maaf, Ibu. Saya yakin Ibu salah orang. Saya Bima. Saya tidak punya keluarga. Tapi lihat, kataku hampir histeris, merogoh tas untuk mengambil dompet dan mengeluarkan foto keluarga kami terakhir. Foto itu diambil seminggu sebelum kecelakaan kereta api yang merenggutnya. Ini kita. Ini kamu, ini aku, dan ini Mika. Dia mengambil foto itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Matanya menatap lama gambar itu, dan aku melihat ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Ada kedipan pengenalan, sebuah pergulatan batin yang terlihat jelas di matanya. Ini aneh, bisiknya. Jarinya menyentuh wajah Arka di foto itu. Ini memang mirip sekali dengan saya. Tapi dia mengangkat wajahnya, dan kembali kosong. Saya bukan dia. Saya Bima. Saya tidak ingat pernah memiliki keluarga. Mika mulai menangis, suara rengekannya yang sedih memecah hati. Ayah, kenapa kamu tidak mengenali kami? Kami merindukanmu. Ibu selalu menangis di malam hari karena merindukanmu. Pria yang mengaku Bima itu melihat Mika, dan untuk pertama kalinya, ekspresinya melunak. Ada sesuatu di matanya, mungkin belas kasihan, atau sesuatu yang lebih dalam. Jangan menangis, adik, katanya, suaranya lebih lembut. Kamu anak yang baik, tapi saya benar-benar bukan ayahmu. Tunggu, kataku tiba-tiba, ingatanku bekerja. Lengan kananmu. Arka punya bekas luka operasi di lengan kanannya,
Bentuknya seperti bulan sabit. Dari saat kamu jatuh dari pohon waktu kecil. Dia terkejut, matanya membesar. Perlahan, dengan gerakan ragu-ragu, dia menggulung lengan bajunya yang lusuh. Dan di sana, persis di tempat yang kukatakan, terdapat bekas luka berbentuk bulan sabit. Dunia benar-benar berhenti berputar. Tapi bagaimana? Gumamnya, kini terdengah-dengah. Saya tidak ingat dapat luka ini. Saya tidak ingat. Ayah, sekarang kamu ingat? Tanya Mika penuh harap. Dia memandangi kami bergantian. Wajahnya berkerut dalam kebingungan yang mendalam. Aku bisa melihat pergulatan dalam dirinya. Antara apa yang kami katakan dan apa yang dia ingat. Atau lebih tepatnya, apa yang tidak dia ingat. Kepala saya. Tangannya memegangi pelipisnya. Wajahnya mengernyit kesakitan. Saya tidak ingat. Saya hanya ingat nama Bima dan kecelakaan. Kecelakaan apa? Tanyaku pelan, mendekatkannya. 2 tahun lalu, di dekat rel kereta, kepala saya terbentur keras. Ujarnya terputus-putus. Saya bangun dan tidak ingat apa-apa, hanya nama Bima. 2 tahun lalu? Tapi Arka hilang 3 tahun lalu dalam kecelakaan kereta. Ada selisih 1 tahun yang tidak bisa dijelaskan. Ayo pulang, kataku tiba-tiba, membuat keputusan impulsif yang akan mengubah hidup kami selamanya. Ayo ikut kami pulang. Dia memandangku dengan mata wide. Tapi ibu, saya orang asing. Ibu tidak kenal saya. Kamu bukan orang asing, jawabku, yakin sepenuhnya. Kamu Arka, suamiku, dan kami membawamu pulang. Tapi, saya Bima. Protesnya lemah. Untuk sementara, kamu bisa tetap menjadi Bima, kataku, menawarkan kompromi. Tapi tolong, izinkan kami membantumu. Izinkan kami membawamu pulang. Dia melihat kami, aku dengan mata penuh harap, Mika dengan air mata yang masih menggenang. Kemudian, dengan lambat, sangat lambat, dia mengangguk. Baiklah, ibu, katanya akhirnya. Saya akan ikut. Saat kami berjalan kembali ke mobil, dengan pria yang mengaku Bima tapi memiliki wajah Arka berjalan di sampingku, aku merasa seperti berada dalam mimpi yang aneh. Ini adalah awal dari sesuatu yang bisa menjadi mukjizat, atau bisa juga menjadi tragedi yang lebih dalam. Tapi satu hal yang kuyakin, apapun yang terjadi, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi yang paling aneh dalam hidupku. Di kursi belakang, duduk seorang pria yang wajahnya adalah fotokopi sempurna suamiku yang telah tiada. Sementara di sampingku, Mika terus-menerus menatapnya melalui kaca spion dengan mata berbinar penuh kekaguman dan kebingungan. Aku sendiri menggenggam kemudi dengan tangan yang masih gemetar. Pikiranku berputar-putar antara harapan gila dan ketakutan yang mendalam. Ayah, kamu ingat tidak waktu kita jalan-jalan ke Bali? Tanya Mika tiba-tiba, memecahkan kesunyian yang tegang dalam mobil. Waktu itu ayah ajak Mika naik perahu cepat. Terus kita lihat lumba-lumba. Pria yang duduk di belakang, yang meminta kami memanggilnya Bima, menggeleng pelan. Maaf, adik. Saya tidak ingat. Tapi aku melihat sesuatu di matanya melalui kaca spion. Ada kilatan samar, seperti percikan api kecil yang mencoba menyala sebelum akhirnya padam lagi. Itu membuat hatiku berdebar. Mungkin masih ada harapan. Sekarang kita mau kemana, Ibu? Tanya Bima dengan suara hati-hati, seolah takut mengganggu. Kita pulang, jawabku, mencoba terdengar meyakinkan. Rumahmu. Dia tidak langsung menanggapi. Aku bisa melihat melalui kaca spion bagaimana matanya menatap luar jendela, seolah-olah mencoba mengenali jalan-jalan yang kami lalui. Semuanya terasa asing, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Saat mobil akhirnya memasuki kompleks perumahan kami, jantungku berdebar kencang. Ini adalah momen kebenaran. Bagaimana reaksinya saat melihat rumah yang seharusnya dia kenal selama 10 tahun? Aku memarkir mobil di garasi, dan kami pun turun. Bima berdiri terpaku, menatap rumah dengan fasad putih dan taman kecil di depannya. Matanya menyipit, alisnya berkerut. Ada yang familiar, bisiknya, membuat hatiku melompat. Pohon mangga itu.
Dia menunjuk pohon mangga yang tumbuh subur di samping rumah. Saya merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Itu pohon yang kamu tanam sendiri waktu Mika ulang tahun pertama. Seruku, terlalu bersemangat. Kamu bilang ini akan jadi kenangan untuknya saat besar nanti. Dia mendekati pohon itu, tangannya yang kotor mengelus batangnya dengan lembut. Saya tidak ingat, ujarnya akhirnya, dan kekecewaan yang menusuk kembali menyergapku. Mari masuk, kataku, membuka pintu depan. Begitu masuk, sesuatu yang aneh terjadi. Bima berhenti di ambang pintu, wajahnya tiba-tiba pucat. Tangannya memegangi kepalanya. Apa yang terjadi? Tanyaku khawatir. Pusing, gumamnya. Saya merasa aneh sekali. Dia melangkah masuk, matanya menyapu ruang tamu. Aku memperhatikan setiap perubahan ekspresi wajahnya, berharap ada tanda-tanda pengenalan. Tapi yang kulihat hanyalah kebingungan yang semakin dalam. Boleh saya duduk? Tanyanya dengan sopan, membuatku tersadar bahwa aku belum bahkan menawarkannya duduk. Tentu. Maaf, silakan. Aku menunjuk sofa coklat yang dulu adalah tempat favorit Arka untuk membaca. Dia duduk, tangannya mengelus-elus kain sofa. Lembut, gumamnya. Kemudian matanya tertuju pada foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Dia berdiri perlahan, mendekati foto itu. Ini saya? Tanyanya, suaranya bergetar. Iya, itu kita, kataku, bergabung di sampingnya. Itu hari pernikahan kita. Kamu masih ingat? Dia menggeleng, tapi tangannya terulur, menyentuh kaca yang menutupi foto itu. Saya terlihat bahagia, bisiknya. Dan ibu, sangat cantik. Kata-katanya membuat air mataku hampir meluap. Kamu yang bilang waktu itu, aku adalah wanita tercantik yang pernah kamu lihat. Dia memalingkan muka, dan aku melihat ada kelembutan di matanya sebelum akhirnya kembali kosong. Saya minta maaf, Ibu. Saya benar-benar tidak ingat. Saat itulah Mika, yang diam-diam telah pergi ke kamarnya, kembali dengan sebuah album foto. Nih, Ayah lihat. Ini foto-foto kita. Duduklah kami bertiga di sofa, seperti sebuah keluarga yang utuh, tapi terpisah oleh jurang ingatan yang hilang. Mika dengan bersemangat membuka halaman demi halaman, menceritakan setiap momen yang terekam. Ini waktu Ayah ajak Mika ke kebun binatang. Ini waktu kita makan es krim di pantai. Ini waktu Ayah ajari Mika naik sepeda. Bima menyimak dengan serius, kadang mengangguk, kadang mengerutkan kening. Sesekali dia bertanya, di mana ini? Atau, kapan ini? Tapi tidak ada satupun kenangan yang bisa dia panggil kembali. Sampai akhirnya kami tiba pada halaman terakhir. Foto Arka di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat tapi masih tersenyum. Tangannya memegangi bayi Mika yang baru lahir. Ini. Bima tiba-tiba memegangi kepalanya lagi. Saya, sakit kepala sekali. Ayah ingat sesuatu? Tanya Mika penuh harap. Dia menatap foto itu lama sekali. Saya merasa ada bau obat dan suara tangisan bayi. Ujarnya terputus-putus. Tapi, itu saja. Aku menarik napas dalam. Itu adalah hari Mika lahir. Kamu demam tinggi sampai harus dirawat di rumah sakit bersamaku. Tapi kamu bersikeras ingin berada di sampingku saat melahirkan. Dia menutup mata, berkonsentrasi. Saya mencoba, tapi tidak ada yang datang. Dia membuka mata lagi, dan kulihat kekecewaan di dalamnya. Maaf, Ibu. Mungkin saya bukan orang yang Ibu cari. Tapi kamu punya bekas luka yang sama. Wajahmu sama persis. Protesku, hampir menangis. Mungkin saya hanya orang yang mirip, katanya dengan lembut. Dunia ini besar, Ibu. Mungkin saja ada orang yang wajahnya mirip, bahkan memiliki bekas luka yang sama. Tidak, kamu Ayah. Aku tahu, teriak Mika tiba-tiba, memeluk erat Bima. Aku tidak mau kamu pergi lagi. Bima terkejut dengan pelukan itu. Aku melihat konflik di matanya, antara keinginan untuk menghibur anak kecil yang jelas-jelas sangat merindukan ayahnya, dan keyakinannya bahwa dia bukanlah orang yang kami cari. Dengar, Bima, kataku, memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda.
bagaimana kalau kamu tinggal di sini sementara? Sampai kita tahu pasti siapa kamu sebenarnya. Dia memandangiku, lalu pada Mika yang masih memeluknya erat. Ibu tidak takut? Saya orang asing. Ibu tidak tahu latar belakang saya. Aku percaya pada naluriku, jawabku tegas. Dan naluriku bilang kamu adalah Arka. Dia diam sejenak, mempertimbangkan. Baiklah, ujarnya akhirnya. Saya akan tinggal sementara. Tapi, dia menatapku serius, ibu harus berjanji akan menerima apapun yang kita temukan nanti. Bahkan jika ternyata saya bukan suami ibu. Aku mengangguk, meski dalam hatiku aku sudah yakin 100%. Aku berjanji. Mika bersorak gembira, masih tidak melepaskan pelukannya. Yai, ayah tinggal. Bima, atau Arka, tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu terasa tulus. Dan dalam senyum itulah, aku melihat bayangan suamiku yang dulu. Mungkin ingatannya hilang, tapi jiwanya masih ada di sana. Dan aku bertekad untuk membawanya pulang, tidak hanya secara fisik, tapi juga jiwanya. Malam pertama Bima, atau harusnya ku sebut Arka, di rumah kami adalah sebuah ujian getir bagi kesabaran dan keyakinanku. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih, yang kebetulan masih berupa beberapa potong baju Arka yang kusimpan, dia terlihat seperti versi lain dari suamiku. Rambutnya yang telah dicuci dan disisir rapi membuka seluruh garis wajahnya yang begitu familiar, membuat dadaku sesak setiap kali memandangnya. Tapi matanya, matanya masih tetap kosong, masih asing. Kamu mau tidur di kamar? Aku ragu, tidak yakin harus menawarkannya tidur di kamar kami yang dulu atau di kamar tamu. Di mana saja, Ibu, jawabnya cepat, seolah bisa merasakan kebingunganku. Sofa ini saja sudah lebih dari cukup. Tangannya mengelus-elus sofa empuk yang memang dulu menjadi tempat favorit Arka untuk tertidur saat menonton film larut malam. Tidak, ayah harus tidur di kamar, protes Mika, menarik tangan Bima. Ayo, aku tunjukkan kamar ayah dan ibu. Dia membiarkan dirinya diseret oleh Mika. Dan aku mengikuti dari belakang dengan perasaan campur aduk. Saat pintu kamar terbuka, aku melihat tubuhnya kaku. Dia berdiri di ambang pintu, sama seperti ketika pertama tiba di rumah ini, seolah-olah ada semacam penghalang tak kasat mata yang mencegahnya masuk. Ada apa? Tanyaku pelan. Dia memegangi pelipisnya, wajahnya berkerut. Saya pusing lagi. Setiap kali saya mencoba mengingat, atau ketika melihat sesuatu yang seharusnya familiar, kepala saya seperti dihantam palu. Jangan dipaksakan, kataku, menahan keinginan untuk mendekat dan memeluknya. Mau masuk? Dia mengangguk perlahan, melangkah masuk dengan hati-hati seolah-olah lantai kamar bisa runtuh kapan saja. Matanya menyapu seluruh ruangan, tempat tidur king size dengan selimut biru yang dulu dia pilih sendiri, lukisan pemandangan gunung di atas kepala tempat tidur yang dia beli dari seorang pelukis jalanan, meja riasku yang berantakan dengan pernak-pernik kecantikan, hingga foto-foto kami di dinding. Rapi, gumamnya, dan aku tertawa getir dalam hati. Arka dulu selalu mengeluh betapa berantakannya kamar ini karena tumpukan bukuku di mana-mana. Ini kamar ayah dan ibu, kata Mika bangga, berlari ke tempat tidur dan melompat-lompat. Dulu ayah suka gelitik Mika di sini kalau pagi-pagi. Bima tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Dia mendekati meja kerjaku di sudut kamar, di mana masih ada foto dia dan Mika di bingkai kayu yang dia buat sendiri. Tangannya mengambil bingkai itu. Ini, saya membuat ini, tanyanya, jarinya menelusuri ukiran kayu yang tidak sempurna di tepi bingkai. Iya, kamu bilang ini hadiah untuk ulang tahunku yang ke-30. Kamu belajar mengukir selama berbulan-bulan hanya untuk membuat bingkai ini. Dia mengamati bingkai itu lebih teliti, jarinya menyentuh setiap lekukan. Saya tidak ingat pernah memegang alat ukir. Tapi kemudian matanya terpaku pada foto di dalam bingkai itu. Foto dia mendekap Mika dari belakang. Kedua tertawa lepas dengan latar belakang taman bermain. Kami terlihat bahagia. Kita bahagia, koreksiku pelan. Sangat bahagia. Dia menaruh kembali bingkai itu dengan hati-hati, lalu menatapku. Ibu, Rosa, apa ibu tidak takut?
Bagaimana jika saya bukan orang yang ibu kira? Bagaimana jika besok atau lusa ingatan saya kembali, dan ternyata saya memang Bima, seorang gelandangan yang tidak punya hubungan apa-apa dengan ibu? Pertanyaannya mengena. Tentu saja ketakutan itu ada, menggerogoti batinku seperti tikus yang lapar. Tapi aku memilih untuk tidak mendengarnya. Aku percaya pada hatiku, Arka. Dan hatiku bilang kamu adalah suamiku. Bima, koreksinya lembut. Tolong panggil saya Bima untuk sementara. Saya perlu memegang sesuatu yang saya kenal. Aku mengangguk, meski rasanya pahit memanggilnya dengan nama asing. Baik, Bima. Saat itu, Mika yang telah diam memperhatikan kami, tiba-tiba berkata, "Kalau ayah belum ingat, kenapa kita tidak bikin kenangan baru saja?" Kami berdua menatapnya. Kadang-kadang, kebijaksanaan seorang anak 8 tahun bisa mengejutkan. Maksud Mika bagaimana? Tanya Bima, tertarik. Mika ambil contoh ya. Mika berlari ke rak buku dan mengambil sebuah papan permainan. Ini monopoli. Dulu ayah selalu main ini sama Mika kalau minggu pagi. Ayah selalu menang, tapi Mika curiga ayah curang. Bima tertawa. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, dia tertawa lepas, dan suara itu seperti musik bagi telingaku. Itu adalah tawa Arka, dalam dan bergetar. Saya tidak pernah curang dalam hidup saya, bantahnya, matanya berbinar. Ah, ayah bohong. Ayah selalu sembunyikan uang di bawah papan, protes Mika sambil tertawa. Aku memandangi mereka, hati ini terasa hangat untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Ini adalah pemandangan yang sering kulihat dulu. Arka dan Mika duduk berhadapan di lantai, bersiap untuk pertempuran monopoli yang sengit. Boleh saya ikut? Tanyaku, bergabung dengan mereka di karpet. Permainan itu berlangsung dengan riang. Aku memperhatikan bagaimana Bima memegang dadu, cara yang persis seperti Arka, dengan menggoyang-goyangkannya di telapak tangan tertutup sebelum melemparkannya. Dan strateginya, dia selalu membeli properti orange, persis seperti kebiasaan Arka. Kamu selalu suka properti orange. Gumamku tak sengaja. Dia menatapku, lalu pada papan permainan. Saya tidak tahu kenapa, tapi memang properti ini terlihat menguntungkan. Saat permainan berlangsung, sesuatu yang ajaib terjadi. Mika yang sedang asyik menghitung uangnya, tiba-tiba bersin. Dan tanpa berpikir, Bima mengucapkan, "Sehat, sayang." Kami bertiga membeku. Itu adalah kalimat yang selalu diucapkan Arka setiap kali ada yang bersin. Kamu ingat? Tanyaku, hampir tidak bersuara. Bima tampak bingung dengan reaksi kami. Saya tidak tahu. Itu keluar begitu saja. Tangannya gemetar saat meletakkan dadu. Kadang-kadang ada hal-hal yang keluar sendiri. Seperti refleks. Itu yang selalu ayah ucapkan setiap kali Mika bersin. Seru Mika gembira. Berarti ayah mulai ingat. Tapi wajah Bima justru menunjukkan kepanikan. Saya butuh udara. Dia berdiri tiba-tiba dan berjalan keluar kamar. Aku mengikuti dia ke teras belakang. Dia berdiri memandangi bulan, bahunya naik turun seperti orang yang kehabisan napas. Bima, kamu baik-baik saja? Dia tidak menoleh. Ini menakutkan, Ibu. Bayangkan jika tiba-tiba semua yang Anda kenal tentang diri Anda ternyata salah. Jika orang asing mengklaim Anda adalah orang lain, dan bukti-buktinya sangat meyakinkan. Aku tahu ini menakutkan, kataku, berdiri di sampingnya. Tapi bayangkan juga bagaimana perasaanku. Melihat suamiku berdiri di sini, tapi dia tidak mengenaliku. Dia akhirnya menoleh padaku, dan di bawah cahaya bulan, wajahnya terlihat sangat muda dan rentan. Ceritakan tentang dia. Tentang Arka. Aku menarik napas. Dia adalah orang yang paling tidak sabar yang pernah kukenal. Dia benci antre, dan akan menggerutu jika harus menunggu lebih dari 5 menit. Aku tersenyum mengenang. Tapi dia juga orang yang paling sabar saat mengajari Mika naik sepeda. Dia berlari membungkuk, memegangi sadel selama berjam-jam tanpa mengeluh. Lalu, dia pecinta kopi yang buruk. Selalu memasukkan terlalu banyak gula, sampai-sampai aku yang harus membuatkan kopinya setiap pagi. Aku berhenti,
menahan emosi. Dia pelukis yang hebat, tapi tidak pernah mau mengakui itu. Lukisannya masih tersimpan di loteng, karena dia malu untuk memamerkannya. Bima mendengarkan dengan saksama, wajahnya berkerut konsentrasi. Saya tidak bisa melukis. Setidaknya, saya tidak ingat bisa melukis. Besok akan kutunjukkan lukisanmu, janjiku. Dia mengangguk perlahan. Ibu, Rosa, jika ternyata saya benar-benar Arka, mengapa saya tidak ingat apa-apa? Mengapa saya menjadi gelandangan? Apa yang terjadi selama 3 tahun ini? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang juga mengusikku. Tapi untuk sekarang, satu hal yang kuyakini. Apapun yang terjadi, yang penting kamu sekarang di sini. Kamu pulang. Dia memandangiku lama, dan untuk sesaat, aku melihat kilatan sesuatu di matanya. Sesuatu yang hangat, familiar. Tapi kemudian dia mengangguk pelan dan kembali masuk ke dalam rumah. Malam itu, dia akhirnya tidur di kamar tamu. Tapi sebelum dia pergi tidur, dia berhenti di depan kamarku. Selamat malam, Rosa, katanya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan dalam suaranya ketika memanggil namaku. Selamat malam, Bima, jawabku. Saat pintu kamar tamu tertutup, aku bersandar di pintu kamarku, hati dipenuhi oleh harapan yang sekaligus menakutkan. Ini baru awal, dan aku tahu jalan di depan masih panjang dan berliku. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa tidak sendirian. Dan itu sudah cukup untuk sekarang. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan aneh, campuran antara harapan dan kecemasan yang menggelisahkan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ada orang lain di rumah ini selain aku dan Mika. Suara-suara samar dari dapur membuat hatiku berdebar. Apakah Bima sudah bangun? Atau jangan-jangan, ini semua hanya mimpi indah yang akan berakhir saat aku membuka mata? Dengan hati-hati, aku berjalan ke dapur. Dan di sana, pemandangan yang tak terduga menyambutku. Bima berdiri di depan kompor, dengan apron bergambar kartun yang dulu selalu dipakai Arka terikat longgar di pinggangnya. Dia sedang menggoreng telur, dan bau yang familiar itu memenuhi seluruh ruangan. Selamat pagi, katanya tanpa menoleh, seolah sudah merasakan kehadiranku. Saya harap ibu tidak keberatan. Saya terbiasa bangun pagi. Tidak keberatan sama sekali, jawabku, masih sedikit terkejut. Kamu bisa memasak? Dia akhirnya menoleh, dan senyum kecil muncul di bibirnya. Tampaknya begitu. Saya bangun tadi dan tangan ini seperti bergerak sendiri. Dia mengangkat spatula. Sepertinya saya sering melakukan ini. Dadaku berdebar. Arka memang selalu yang menyiapkan sarapan untuk kami. Dia bilang itu adalah cara dia menunjukkan cinta. Kamu dulu selalu membuat sarapan untuk kami, kataku, duduk di kursi makan. Telur mata sapi dengan bagian kuningnya masih setengah matang, persis seperti yang kamu buat sekarang. Bima memandang telur di wajan, lalu padaku. Kebetulan saja, mungkin. Tapi kita berdua tahu itu bukan kebetulan. Terlalu banyak kebetulan yang terjadi sejak kemarin. Suara langkah kecil memecah kesunyian. Mika muncul di pintu dapur, mengusap matanya yang masih mengantuk. Ayah, kamu masih di sini? Suaranya penuh kelegaan. Masih, sayang, jawab Bima dengan lembut. Ayo, sarapan sudah siap. Mika langsung bersemangat dan duduk di sampingku. Wah, ayah masak telur. Persis seperti dulu. Kami makan sarapan dengan suasana yang aneh, riang namun tegang. Mika terus bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang semua hal yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Bima mendengarkan dengan serius, kadang tersenyum, kadang bertanya. Tapi aku bisa melihat ada keraguan di matanya, seolah dia masih tidak yakin dengan tempatnya di sini. Belum juga kami selesai sarapan, bel pintu berbunyi. Aku berbagi pandangan dengan Bima sebelum berjalan ke pintu. Saat kubuka, ibu dan adik perempuanku, Sari, berdiri di sana dengan wajah penuh kekhawatiran. Rosa, kami dengar dari tetangga bahwa kamu membawa seorang pria asing ke rumahmu semalam. Seru ibu langsung, mendorongku aside dan masuk ke dalam rumah. Apa yang kamu pikir? Dia berhenti mid-sentence saat melihat Bima yang sedang duduk di meja makan dengan Mika.
wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ya Tuhan, Arka. Sari yang berdiri di belakang ibu juga terlihat seperti melihat hantu. Ini tidak mungkin. Bima berdiri, wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang jelas. Selamat pagi. Saya Bima. Ibu, ini sulit untuk dijelaskan, kataku cepat, mencoba menenangkan situasi. Tapi kami yakin dia adalah Arka. Arka sudah meninggal. Rosa. Hardik ibu, suaranya bergetar. Kita semua melihat jenazahnya. Kita yang menguburnya. Tapi lihatlah dia. Ibu, balasku, menunjuk Bima. Wajahnya persis. Bekas lukanya sama. Bahkan cara dia memasak sarapan. Bisa saja dia hanya mirip. Sela Sari, mendekati Bima dengan penuh curiga. Siapa Anda sebenarnya? Apa maksud Anda datang ke sini dan mengaku sebagai Arka? Bima mengangkat tangan, wajahnya menunjukkan kepasrahan. Saya tidak mengaku sebagai siapa-siapa. Nama saya Bima. Saya bertemu dengan Ibu Rosa dan Mika kemarin secara kebetulan. Kebetulan. Ibu mendesak, menatapku. Rosa, kamu tidak bisa begitu naif. Dia mungkin penipu. Dia mungkin mengincar harta warisan Arka. Arka tidak meninggalkan harta warisan, Ibu, dan kamu tahu itu, kataku, mulai frustrasi. Dia hanya meninggalkan hutang yang baru saja lunas setahun yang lalu. Lalu apa motifnya? Tanya Sari, tidak melepaskan pandangannya dari Bima. Mengapa dia mau ikut denganmu kalau bukan untuk mendapatkan sesuatu? Karena dia tidak punya tempat lain, seru Mika tiba-tiba, berdiri di samping Bima dengan pose protektif. Dia tidak ingat apa-apa. Dia hanya punya nama Bima. Ibu dan Sari terkejut dengan pembelaan Mika. Ibu mendekati cucunya dengan langkah pelan. Mika, sayang, kadang-kadang ketika kita sangat merindukan seseorang, kita bisa terkecoh. Tapi dia ayah. Aku tahu, tangis Mika, memegangi tangan Bima erat-erat. Dia mungkin tidak ingat, tapi dia ayah. Bima melihat pertukaran pandangan antara kami semua. Mungkin lebih baik saya pergi, bisiknya, mulai melangkah menjauh. Tidak, teriakku dan Mika hampir bersamaan. Tolong, jangan pergi. Ayah, rengek Mika, memeluk erat pinggang Bima. Ibu, Sari, kataku, menatap mereka berdua. Aku mohon, beri kami waktu. Jika dia benar-benar bukan Arka, aku akan menerimanya. Tapi jika ada sedikit kemungkinan dia adalah Arka. Tidak mungkin, Rosa, potong ibu. Kita mengubur Arka 3 tahun yang lalu. Aku tidak akan membiarkan kamu dan Mika terluka lagi. Kami sudah terluka, ibu, kataku, air mata mulai mengalir. Setiap hari selama 3 tahun ini kami terluka. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, ada harapan. Harapan palsu, sela Sari. Kakak, tolong pikirkan ini dengan kepala dingin. Sudah 3 tahun aku berpikir dengan kepala dingin. Balasku, suaraku meninggi. Sudah 3 tahun aku mencoba tegar untuk Mika. Sekarang ketika ada kemungkinan kecil sekalipun, bahwa Arka masih hidup, kalian mau mengambilnya dariku. Ibu mendekatiku, wajahnya berubah dari marah menjadi khawatir. Sayang, aku tidak mau kamu tersakiti. Bayangkan jika kamu dan Mika semakin dekat dengannya. Lalu ternyata dia bukan Arka? Atau lebih buruk, bayangkan jika dia adalah Arka, tapi ingatannya tidak pernah kembali? Kamu akan merawat seorang suami yang tidak mengenalimu. Aku memandang Bima yang berdiri dengan wajah sedih, dengan Mika masih memeluknya erat. Kemudian aku menatap ibu lagi. Jika itu yang terjadi, maka itu takdir kami. Tapi aku tidak akan menyerahkan kemungkinan ini tanpa berusaha. Sari menghela napas panjang. Kakak, setidaknya laporkan ke polisi. Biarkan mereka memeriksanya, mencari tahu identitas aslinya. Tidak, protesku. Dia bukan penjahat. Dia hanya orang yang hilang ingatan. Rosa, ibu mencoba lagi. Tidak, ibu, potongku. Ini adalah keputusanku. Rumah ini adalah rumahku, dan Mika adalah anakku. Aku akan mengambil risiko ini.
Ibu dan Sari melihat tekad di mataku. Mereka tahu sekali aku sudah memutuskan sesuatu. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Baik, kata ibu akhirnya. Suaranya lelah. Tapi kami akan sering berkunjung. Dan jika ada sesuatu, apapun, yang mencurigakan, kami akan laporkan ke polisi, dengan atau tanpa persetujuanmu. Aku mengangguk. Itu adil. Setelah ibu dan Sari pergi dengan wajah masih penuh kekhawatiran, aku menutup pintu dan bersandar di sana, merasa sangat lelah. Bima masih berdiri di tempat yang sama, dengan Mika yang kini sudah tidak menangis lagi tapi masih memeluknya. Mereka hanya khawatir, kataku padanya. Dia mengangguk. Saya mengerti. Seharusnya, mungkin lebih baik saya pergi. Ibu dan adik ibu benar. Saya bisa membawa lebih banyak masalah untuk kalian. Tidak, seru Mika lagi. Kamu janji tidak akan pergi. Aku mendekati mereka berdua. Kamu tidak membawa masalah, Bima. Kamu membawa harapan. Dia memandangiku lama, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya mulai mencair. Baiklah, katanya akhirnya. Saya akan tinggal. Tapi... Dia berhenti, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Tolong beri saya waktu. Jangan paksa saya untuk menjadi Arka. Aku tersenyum, meski hatiku sedih. Kami akan memberimu semua waktu yang kamu butuhkan. Kan, Mika? Mika mengangguk antusias. Iya, kita akan bantu ayah ingat lagi. Bima tersenyum, senyum yang kali ini mencapai matanya. Dan dalam senyum itulah, aku melihat bayangan suamiku yang dulu. Mungkin ini akan menjadi perjalanan yang panjang, mungkin penuh dengan rintangan dan pertanyaan dari orang-orang sekitar. Tapi selama ada senyuman seperti itu di wajahnya, dan selama ada harapan di hati kami, aku tahu semua ini worth it. Kalau begitu, kata Bima, memecah kesunyian, ada yang mau membantu saya membereskan meja makan. Mika segera mengangguk dan mulai mengumpulkan piring. Aku memperhatikan mereka berdua, dan untuk pertama kalinya sejak Arka pergi, rumah ini terasa seperti rumah lagi, penuh dengan kehidupan, dengan suara, dengan harapan. Dan aku bertekad untuk mempertahankannya, tidak peduli badai pertanyaan apa lagi yang akan datang. Hari-hari berikutnya diisi dengan sebuah rutinitas baru yang terasa sekaligus akrab dan asing. Bima masih menolak untuk dipanggil Arka, tapi aku memperhatikan bagaimana dia mulai perlahan-lahan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan suamiku selama 3 tahun. Pagi ini, aku memutuskan untuk membawanya ke tempat yang mungkin bisa membangkitkan ingatannya. Bengkel kayu kecil di belakang rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan pribadi Arka. Kemana kita akan pergi? Tanya Bima saat aku menuntunnya melalui taman belakang yang agak terbengkalai. Tempat favoritmu dulu, jawabku sambil membuka pintu bengkel yang sudah berdebu. Begitu pintu terbuka, wajah Bima berubah. Dia berdiri terpaku di ambang pintu, mirip seperti reaksinya saat pertama kali masuk ke rumah. Matanya menyapu ruangan kecil yang penuh dengan peralatan kayu, meja kerja yang masih terdapat bekas-bekas cat, dan beberapa potongan kayu yang setengah jadi. Saya merasa aneh di sini, bisiknya, tangannya naik ke pelipisnya. Seperti deja vu yang kuat. Ini bengkel kerjamu dulu, jelasku, membersihkan debu dari sebuah bangku. Kamu bisa menghabiskan berjam-jam di sini. Bilang ini tempatmu melarikan diri dari stres pekerjaan. Dia melangkah masuk dengan hati-hati, jarinya menyentuh setiap permukaan yang dilewatinya. Meja kerja yang penuh goresan, gergaji yang masih tergantung rapi di dinding, hingga sekumpulan pahat yang tersusun rapi dalam kotak kayu. Saya tidak ingat pernah memegang alat-alat ini, gumamnya, tapi tangannya dengan mahir mengambil sebuah pahat dan memutarnya di antara jari-jarinya. Gerakannya begitu alami, begitu otomatis, seperti seorang musisi yang memegang alat musik favoritnya. Coba lihat ini. Aku membukakan sebuah lemari kecil yang penuh dengan hasil karyanya. Ada patung burung kecil, bingkai foto yang diukir rumit, hingga mainan kayu untuk Mika. Bima mengambil sebuah celengan kayu berbentuk rumah dengan atap yang bisa dibuka. Dia memeriksanya dengan teliti, jarinya menelusuri setiap ukiran. Ini bagus, gumamnya, terdengar terkejut. Saya tidak menyangka. Itu hadiah ulang tahunmu untuk Mika yang keempat. Kamu menghabiskannya sebulan penuh,
bekerja di sini setiap malam setelah pulang kantor. Dia memutar-mutar celengan itu di tangannya. Wajahnya berkerut konsentrasi. Ada bayangan samar. Bayangan tangan yang sedang mengukir, dan tawa anak kecil. Itu Mika, kataku penuh harap. Dia selalu duduk di bangku kecil itu. Aku menunjuk sebuah bangku mini di sudut. Menemanimu bekerja sambil menggambar. Bima menatap bangku itu lama, lalu menutup matanya. Saya mendengar sesuatu, suara kecil bernyanyi, lagu tentang bintang. Twinkle Twinkle Little Star, seruku. Itu lagu favorit Mika waktu kecil. Dia selalu menyanyikannya sambil menemanimu bekerja. Tapi wajah Bima tiba-tiba memucat. Tangannya memegangi kepala. Wajahnya mengernyit kesakitan. Aduh, sakit. Sudah, jangan dipaksakan, kataku cepat, menuntunnya keluar dari bengkel. Mari kita duduk di taman sebentar. Kami duduk di bangku taman yang dulu sering kami gunakan untuk menikmati sore hari. Bima masih terlihat pucat, napasnya agak tersengal. Setiap kali saya mencoba mengingat, rasanya seperti ada duri di dalam kepala saya. Keluhnya, matanya tertutup rapat. Mungkin kita harus mencoba pendekatan yang berbeda, saranku. Daripada memaksakan ingatan, mari kita buat kenangan baru. Dia membuka matanya, penasaran. Maksud ibu? Sore ini Mika akan pulang dengan rapor pertengahan semester. Dulu, Arka selalu membuatkan makan malam spesial untuk merayakannya, tidak peduli seberapa bagus atau buruk rapornya. Bima mengangguk perlahan. Jadi ibu ingin saya memasak makan malam spesial? Bukan sekedar memasak. Aku ingin kamu merencanakan menu, berbelanja, dan memasaknya. Mungkin dengan melakukan aktivitas yang biasa dilakukan Arka, kamu bisa menemukan dirimu lagi. Dia terdiam sejenak, mempertimbangkan. Saya tidak yakin bisa. Saya hanya ingat beberapa resep sederhana. Kita akan melakukannya bersama-sama, kataku meyakinkan. Aku akan membantumu. Sore itu, kami pergi ke pasar tradisional dekat rumah, tempat yang dulu sering kami kunjungi bersama. Aku memperhatikan reaksi Bima dengan cermat. Begitu masuk ke dalam pasar, sesuatu yang menarik terjadi. Daging ayamnya yang di sebelah kiri lebih segar, bisiknya tiba-tiba saat kami berdiri di depan penjual daging. Aku menatapnya, terkejut. Itu yang selalu Arka katakan. Dia bilang lihat warna dan teksturnya. Bima tampak sama terkejutnya. Itu, refleks lagi. Kata-kata itu keluar begitu saja. Saat kami berjalan melewati penjual sayur, dia tanpa ragu berhenti di lapak seorang ibu tua. Selamat sore, Bu Sri. Kolnya bagus hari ini. Ibu Sri tertegun, matanya membesar. Arka? Itu, kamu? Katanya kamu. Bima tampak bingung. Saya, kenal ibu. Sudah 3 tahun kamu tidak datang. Tapi kamu masih ingat nama saya. Ibu Sri terkekeh. Masih ingat juga bahwa kol saya yang terbaik di pasar ini. Aku memandang Bima dengan takjub. Kamu memang ingat. Dia menggeleng, bingung. Saya tidak tahu dari mana datangnya kata-kata itu. Seperti ada yang mengendalikan saya. Sepanjang perjalanan di pasar, ada beberapa kali kejadian serupa. Dia tanpa sadar berbelok ke arah penjual bumbu tertentu, memilih cabai yang tepat, bahkan menawar dengan harga yang persis seperti yang dulu biasa Arka lakukan. Ini mulai menakutkan. Akunya saat kami kembali ke mobil dengan belanjaan. Seperti ada orang lain di dalam diri saya yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Bukan orang lain, Bima. Itu dirimu yang sebenarnya. Malamnya, di dapur, Bima dengan percaya diri memimpin persiapan makan malam. Aku hanya membantu membersihkan dan memotong sayuran, memperhatikan bagaimana dia bergerak di dapur dengan kemahiran yang hanya bisa didapat dari tahun-tahun pengalaman. Kamu tidak perlu melihat resep, tanyaku saat dia dengan tepat menakar bumbu-bumbu. Dia tersenyum kecil. Tangan ini seperti punya memorinya sendiri. Saat Mika pulang dengan rapor yang bagus, meja makan sudah terisi dengan hidangan favoritnya. Ayam bakar kecap, sayur asem, dan sambal terasi. Mata Mika berbinar. Persis seperti yang biasa ayah masak, serunya gembira. Selama makan malam,
Untuk pertama kalinya, Bima terlihat rileks. Dia bertanya pada Mika tentang sekolah, tentang pelajaran favoritnya, bahkan bercanda tentang guru matematikanya yang terkenal galak, sesuatu yang hanya diketahui oleh keluarga kami. "Bagaimana kamu tahu Bu Sinta galak?" tanyaku heran. Dia tampak bingung dengan pertanyaannya sendiri. "Saya tidak tahu." Itu tiba-tiba saja terlintas di pikiran. Tapi yang paling mengharukan terjadi saat Mika menunjukkan rapornya. Dengan bangga, dia memberikannya kepada Bima. Dan tanpa berpikir, Bima mengeluarkan pulpen dari saku baju dan mulai menandatangani di tempat yang tepat. Kami bertiga terdiam. "Rapor harus ditandatangani orang tua," gumam Bima, melihat pulpen di tangannya seperti melihat benda asing. Saya tidak tahu dari mana saya tahu itu. Tapi aku tahu. Dan dari ekspresi Mika, dia juga tahu. Setelah Mika tidur, aku menemukan Bima berdiri di teras, menatap bintang-bintang. "Penuh misteri, bukan?" katanya saat mendengar langkahku. Siapa saya sebenarnya? Mengapa saya bisa melakukan semua hal yang dilakukan Arka, tapi tidak ingat melakukannya? "Memori tubuh," jawabku. "Kadang tubuh kita mengingat apa yang pikiran kita lupakan." Dia menoleh padaku. Wajahnya terlihat tua di bawah cahaya bulan. "Apa ibu tidak takut? Jika saya benar-benar Arka, berarti ada sesuatu yang sangat buruk terjadi pada saya. Sesuatu yang begitu traumatis sampai saya memilih untuk melupakannya." Aku mendekat, berdiri di sampingnya. "Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama." Dia menghela napas. "Hari ini, di pasar, saat Ibu Sri memanggil saya Arka, untuk sesaat, sangat singkat, saya merasa di rumah. Seperti itulah seharusnya perasaan berada di rumah, bukan?" Air mataku hampir jatuh mendengar itu. "Ya, itu perasaan berada di rumah." "Kalau begitu," katanya, menatapku dengan mata yang tulus, "mungkin tidak masalah siapa saya dulu. Yang penting siapa saya sekarang." Dan di bawah cahaya bintang-bintang, dengan suara jangkrik berkonser di kejauhan, aku merasa sesuatu mulai berubah. Bima mungkin belum sepenuhnya menjadi Arka, tapi dia mulai menjadi bagian dari keluarga kami lagi. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Minggu-minggu berlalu, dan Bima mulai menetap dalam kehidupan kami dengan cara yang membuat hatiku sesekali berdebar-debar penuh harap. Dia telah mengambil alih tugas menyiapkan sarapan setiap pagi, menemani Mika mengerjakan PR sore hari, bahkan mulai merapikan taman belakang yang selama 3 tahun terbengkalai. Setiap kali kupanggil Bima, rasanya seperti memanggil orang asing, karena yang kulihat adalah Arka dalam setiap gerak-geriknya. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela, kami duduk di ruang keluarga. Mika sedang asyik menggambar, sementara Bima memperbaiki rak buku yang sejak dulu ingin kuperbaiki. Aku memperhatikan bagaimana tangannya yang terampil bekerja dengan obeng dan palu, gerakannya penuh keyakinan. "Kamu ingat tidak dulu waktu pertama kali pindah ke rumah ini?" tanyaku sambil menyajikan teh untuknya. "Kamu menghabiskan seminggu penuh merakit semua perabotan sendiri." Bima berhenti bekerja, wajahnya berkerut. "Saya tidak. Maaf." "Tidak apa," kataku cepat, meski kekecewaan menusuk. "Cuma, rak buku ini yang pertama kamu rakit. Kamu bilang, buku adalah jendela dunia, jadi harus ditempatkan dengan baik." Dia memandang rak buku yang hampir selesai diperbaikinya. Itu, kedengarannya seperti sesuatu yang akan saya katakan. Dia tersenyum kecil. Atau mungkin sesuatu yang akan dikatakan oleh Arka. Mika mengangkat kepala dari gambarnya. "Ayah, lihat gambar Mika. Ini kita lagi piknik." Bima, yang sekarang sudah tidak lagi protes ketika Mika memanggilnya ayah, mendekat dan memerhatikan gambar itu. "Bagus sekali, sayang. Tapi kenapa saya memakai topi yang aneh itu?" "Karena dulu ayah selalu pakai topi itu waktu piknik. Ayah bilang ini topi keberuntungan." Aku tersenyum melihat interaksi mereka. "Topi biru dengan motif ikan itu. Kamu beli di pasar seni saat bulan madu kita dulu." Bima mengangkat bahu, masih tersenyum. Sepertinya selera fashion saya dulu cukup berani. Sore itu berlangsung hangat, sampai kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat aku berdiri untuk mengambil camilan di dapur,
Tanpa berpikir aku memanggil, "Arka, tolong bantu aku bawa piring-piring ini." Dunia seakan berhenti berputar. Bima berdiri tegak, wajahnya yang tadi cerah mendadak menjadi gelap. "Saya sudah bilang, nama saya Bima," hardiknya. Suaranya menggelegar di ruangan kecil itu. Mika yang sedang asyik menggambar langsung menangis. Krayonnya jatuh berceceran di lantai. Aku sendiri terpana, tidak menyangka reaksinya akan sekeras itu. "Maaf, saya..." Bima memegangi kepalanya. Wajahnya berkerut kesakitan. "Saya tidak bermaksud." Tapi amarahnya sudah memicu sesuatu dalam diriku. "Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa menerima bahwa kamu mungkin adalah Arka? Semua bukti ada di depan mata. Kamu memiliki ingatan ototnya, kebiasaannya, bahkan selera humornya." "Karena saya tidak ingat," teriaknya, membuatku mundur selangkah. Matanya membara, tapi ada juga rasa sakit yang dalam di dalamnya. "Setiap kali kamu memanggilku Arka, rasanya seperti kamu mencoba memaksaku menjadi orang yang tidak aku kenal. Tapi kamu dia. Kamu suamiku. Ayah dari Mika." Tangisku tidak bisa menahan emosi lagi. "Kami sudah menunggumu selama 3 tahun. Sekarang kamu akhirnya pulang, tapi kamu menolak untuk menjadi dirimu sendiri. Atau mungkin aku benar-benar Bima?" Balasnya, suaranya pecah. "Seorang gelandangan yang tidak punya masa lalu. Dan kalian berdua terus memaksaku untuk masuk ke dalam cetakan seseorang yang sudah mati. Kamu tidak mengerti rasanya kehilangan seseorang dan tiba-tiba menemukannya kembali. Kamu tidak mengerti betapa sakitnya melihatmu setiap hari tapi tidak bisa memelukmu seperti dulu. Dan kamu pikir ini mudah bagiku?" teriaknya, tangannya menunjuk ke dadanya. "Setiap hari bangun dengan wajah yang menatapku dari setiap foto, setiap sudut rumah ini. Setiap hari mendengar cerita tentang diriku yang lain. Setiap kali kepalaku sakit karena mencoba mengingat sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Kalau kamu mau mencoba..." "Cukup," potongnya, membuat kami berdua terkejut dengan intensitasnya. Aku lelah. Aku lelah diperlakukan seperti arwah yang hidup. Aku bukan hantu, Rosa. Aku orang hidup dengan identitasku sendiri." "Tapi identitasmu itu palsu," seruku, tidak peduli lagi dengan kata-kataku. "Itu dibuat oleh trauma kepalamu." Dia mendekatiku, wajahnya hanya beberapa inci dariku. "Dan bagaimana kamu bisa begitu yakin? Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku adalah Arka? Mungkin aku hanya orang yang mirip. Mungkin semua ingatan otot ini hanya kebetulan. Mungkin..." "Ayah, berhenti!" Tangis Mika tiba-tiba, berdiri di antara kami dengan wajah basah oleh air mata. "Jangan berteriak." Mika takut. Pemandangan anak kami yang ketakutan itu seperti ember air dingin bagi kami berdua. Bima langsung menunduk, napasnya masih tersengal-sengal. "Maaf, sayang. Ayah, saya tidak bermaksud." Aku menarik Mika ke pelukanku, mataku masih penuh dengan air mata dan amarah. "Lihat apa yang kamu lakukan padanya." Dia memandangi kami, dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang dalam di matanya. "Kamu benar. Ini tidak sehat untuk kalian berdua." Dia mengambil jaketnya yang tergantung di dekat pintu. "Saya akan pergi." "Tidak," teriak Mika, melepaskan pelukanku dan berlari ke arahnya. "Jangan pergi." Mika janji tidak akan memaksa ayah lagi. Mika akan panggil Bima. "Pokoknya jangan pergi." Bima memandangku di atas kepala Mika, matanya penuh pertanyaan. Aku tahu aku harus mengatakan sesuatu, memintanya untuk tinggal, atau melepaskannya untuk pergi. "Tinggal," kataku akhirnya, suaraku serak. "Tinggal untuk Mika." Dia mengangguk pelan, lalu menunduk dan memeluk Mika. "Baik, saya tidak akan pergi. Tapi..." Dia menatapku, "Kita perlu aturan. Tolong jangan panggil saya Arka. Dan beri saya ruang untuk menjadi diri saya sendiri, siapapun itu." Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Saat dia membawa Mika ke atas untuk menidurkannya, aku tertatih ke kursi dan menangis dalam hening. Pertengkaran kami meninggalkan luka yang dalam,
tapi juga membuka mataku pada satu hal. Dia benar. Kami telah memaksanya untuk menjadi Arka, tanpa mempertimbangkan perasaannya. Beberapa jam kemudian, saat rumah sudah sunyi dan Mika tertidur, aku menemukan Bima duduk di tangga belakang, memandangi hujan yang masih rintik-rintik. "Maaf," kataku, duduk di sampingnya. Dia tidak menoleh, tapi menjawab, "Saya juga." "Dulu, setiap kali kita bertengkar, Arka akan pergi ke sini dan duduk di tangga yang sama," kataku, tersenyum getir. Dia bilang suara hujan membantunya berpikir jernih. Bima menghela napas. "Mungkin itulah mengapa saya ada di sini sekarang. Kebiasaan lain yang tersisa." Kami duduk dalam diam beberapa saat, hanya ditemani oleh suara rintikan hujan. "Saya tidak bermaksud menyakiti kalian berdua," katanya akhirnya. "Terutama Mika. Dia anak yang luar biasa. Dia mewarisi yang terbaik dari ayahnya." Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya malam ini, matanya lembut. "Ceritakan tentang dia. Tentang Arka yang sebenarnya. Bukan tentang apa yang dia lakukan, tapi siapa dia." Aku mempertimbangkan permintaannya. Dia pemarah. Suka membanting pintu kalau kesal. Tapi juga orang yang paling mudah meminta maaf. Aku tersenyum. Dia pelupa. Selalu lupa di mana menaruh kunci mobil. Tapi tidak pernah lupa tanggal ulang tahun kami. Dia perfeksionis dalam pekerjaan, tapi berantakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedengarannya manusiawi. Dia tidak sempurna, tapi dia mencoba. Dan itulah yang penting. Bima mengangguk, mempertimbangkan. Mungkin besok kita bisa mulai dari awal. Bukan sebagai Arka dan Rosa, tapi sebagai Bima dan Rosa. Dua orang asing yang berbagi rumah. "Dan Mika?" tanyaku. Dia tersenyum kecil. "Mika sudah menerima saya sebagai saya. Mungkin kita harus belajar darinya." Hujan mulai reda, meninggalkan kesegaran di udara malam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau apakah ingatannya akan pernah kembali. Tapi malam ini, duduk di tangga bersama pria yang wajahnya adalah suamiku tapi ingatannya bukan, aku belajar sesuatu yang penting. Cinta berarti menerima seseorang apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Dan mungkin, itulah pelajaran terberat yang harus kupelajari. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa berbeda. Ada keheningan yang tegang menggantikan kehangatan yang mulai terbangun selama beberapa minggu terakhir. Saat aku turun ke dapur, Bima sudah berdiri di depan kompor seperti biasa. Tapi kali ini dia tidak mengenakan apron kartun Arka. Dia hanya memakai kaos dan celana jeans sederhana. "Selamat pagi," sapanya dengan hati-hati, tidak menoleh dari wajan tempatnya menggoreng telur. "Selamat pagi, Bima," jawabku, sengaja menekankan namanya. Itu terasa asing di lidahku, tapi aku berusaha menghormati permintaannya. Dia sedikit terkejut, lalu memberikan anggukan singkat. "Sarapan hampir siap." Mika turun dengan langkah pelan, matanya masih bengkak dari tangisan semalam. Dia memandangi kami berdua dengan was-was. "Selamat pagi, sayang," sambutnya, berusaha terdengar cerah. "Ada telur mata sapi favoritmu." Mika duduk di kursinya tanpa bersemangat. "Ayah masih marah." Bima mematikan kompor dan menghadap sepenuhnya kepada Mika. "Tidak, sayang. Ayah." Bima tidak marah. "Maaf sudah membuatmu takut semalam." "Aku juga minta maaf sudah memaksamu," bisik Mika. "Kamu tidak perlu minta maaf," jawab Bima lembut. "Kamu hanya merindukan ayahmu. Itu hal yang wajar." Kami makan sarapan dalam keheningan yang canggung. Suara sendok yang berdenting di piring dan kunyahan makanan terdengar keras di antara kami. Ini adalah pertama kalinya sejak Bima datang. Suasana makan terasa begitu kaku. Setelah sarapan, Bima membereskan meja sementara aku mengantar Mika ke sekolah. Saat aku kembali, dia sedang duduk di teras depan, memandangi jalanan yang sudah ramai. "Kita perlu bicara," katanya saat aku mendekat. Aku duduk di kursi di sampingnya. Aku mendengarkan. Dia mengambil napas dalam. "Semalam, setelah kita bicara, saya tidak bisa tidur. Saya berpikir, mungkin lebih baik jika saya pergi." Dadaku sesak mendengarnya,
tapi aku berusaha tetap tenang. Kemana kamu akan pergi? Dulu, sebelum bertemu kalian, saya tinggal di sebuah tempat penampungan di daerah Palmerah. Saya bisa kembali ke sana, atau mencari pekerjaan serabutan seperti dulu. Tapi kamu tidak punya ingatan. Bagaimana kamu bisa hidup seperti itu? Dia tersenyum getir. Saya sudah melakukannya selama 2 tahun sebelum bertemu kalian. Rosa, saya bisa bertahan. Tapi kenapa? Kenapa kamu harus pergi? Karena melihat kalian berdua terluka karena saya, itu lebih menyakitkan daripada menjadi gelandangan. Matanya berkaca-kaca. Setiap kali kamu memandang saya, yang kamu lihat adalah Arka. Setiap kali Mika memeluk saya, yang dia rasakan adalah ayahnya. Tapi saya tidak bisa menjadi mereka. Kami tidak memintamu menjadi mereka. Kami hanya memintamu untuk tinggal. Tapi untuk apa? Tanyanya, suaranya pecah. Apa peran saya di sini? Saya bukan suamimu, bukan ayah Mika. Saya hanya orang asing yang kebetulan memiliki wajah yang sama dengan orang yang kalian cintai. Aku terdiam, menyadari kebenaran dalam kata-katanya. Selama ini, kami memang memperlakukannya seperti pengganti Arka, bukan sebagai individu yang memiliki identitasnya sendiri. Berikan kami kesempatan, pinta akhirnya. Berikan aku kesempatan untuk mengenalmu sebagai Bima, bukan sebagai pengganti Arka. Dia memandangku lama, seolah menimbang-nimbang. Bahkan jika itu berarti saya mungkin tidak pernah mengingat masa lalu sebagai Arka. Bahkan jika itu berarti kamu adalah Bima selamanya. Dia menghela napas panjang. Baiklah, tapi dengan beberapa syarat. Apa saja? Pertama, saya ingin berkontribusi. Saya tidak bisa terus-menerus tinggal di sini tanpa memberikan apa-apa. Saya ingin mencari pekerjaan. Tapi dokumen-dokumenmu. Saya akan mulai dengan pekerjaan serabutan. Cuci mobil, bongkar muat di pasar, apa saja. Aku mengangguk. Aku mengerti. Lalu, kedua, saya butuh ruang sendiri. Mungkin kita bisa mengatur kamar tamu menjadi kamar saya yang permanen. Dengan barang-barang saya sendiri. Kamu tidak punya barang-barang, Bima. Dulu saya punya, katanya dengan suara lirih. Sebelum kecelakaan, pasti saya punya kehidupan. Tapi sekarang, dia mengangkat bahu. Mungkin saya bisa mulai dari nol. Membeli beberapa pakaian dengan uang saya sendiri. Membuat kamar itu menjadi milik saya. Permintaannya yang sederhana itu menyentuh hatiku. Dia benar-benar ingin memulai dari awal. Dan yang ketiga, tanyaku. Dengan Mika, biarkan saya membangun hubungan dengan caranya sendiri. Jangan memaksanya untuk menerima saya sebagai ayahnya. Biarkan itu datang secara alami. Aku mempertimbangkan permintaannya. Itu akan sulit untuk Mika. Tapi aku setuju. Terima kasih, katanya. Dan untuk pertama kalinya pagi ini, dia tersenyum tulus. Hari itu, kami mulai dengan mengosongkan kamar tamu. Aku mengemasi barang-barang Arka yang masih tersimpan di sana. Beberapa buku, pakaian, dan kenangan-kenangan lainnya. Saat aku membawa keluar kotak terakhir, Bima berdiri di ambang pintu, memandangi ruangan yang sekarang kosong. Seperti kanvas kosong, gumamnya. Kita bisa pergi belanja nanti. Membeli apa yang kamu butuhkan. Dia menggeleng. Saya ingin melakukannya dengan uang saya sendiri. Hari ini saya akan pergi ke pasar melihat ada lowongan apa. Boleh aku ikut? Hanya untuk memastikan kamu baik-baik saja. Dia mempertimbangkan, lalu mengangguk. Tapi janji, tidak akan ikut campur. Biarkan saya melakukannya sendiri. Pergi ke pasar bersama Bima hari itu terasa sangat berbeda. Dia berjalan dengan keyakinan yang berbeda. Bukan sebagai Arka yang hilang ingatan, tapi sebagai Bima yang sedang membangun hidupnya kembali. Aku memperhatikannya dari kejauhan saat dia mendekati para pedagang, menawarkan jasa sebagai tukang bongkar muat. Ayah sedang apa, Bu? Tanya Mika saat aku menjemputnya sepulang sekolah dan menceritakan tentang hari kami. Dia sedang menjadi dirinya sendiri, sayang. Mika mengerutkan kening. Tapi dia kan ayah.
Aku tahu ini membingungkan, Nak, tapi untuk sementara, mari kita panggil dia Bima. Dan biarkan dia memutuskan siapa dirinya. Malamnya, Bima pulang dengan badan lelah tapi wajah berseri. Di tangannya ada beberapa kantung plastik berisi pakaian sederhana dan perlengkapan mandi. Saya dapat pekerjaan, katanya bangga. Bongkar muat sayur di pasar pagi. Bayarannya tidak banyak, tapi cukup untuk mulai mandiri. Kamu pasti sangat lelah, kataku, menyiapkan makan malam untuknya. Dia mengangguk, tapi matanya berbinar. Lelah tapi puas. Ini, pertama kalinya sejak saya ingat, saya merasa berguna. Saat makan malam, dia bercerita tentang harinya dengan antusias. Tentang para pedagang yang baik hati, tentang rekan kerja yang mengajarinya trik-trik bekerja, tentang rasa capai yang menyenangkan setelah seharian bekerja keras. Besok saya mulai jam 4 pagi, katanya. Jadi saya akan tidur lebih awal. Saat dia pergi ke kamarnya, kamar Bima, bukan kamar tamu, aku duduk sendiri di ruang keluarga, memikirkan perubahan yang terjadi hari ini. Mungkin dia benar. Mungkin dengan membiarkannya menjadi dirinya sendiri, kami justru akan menemukan jalan kembali yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, rutinitas baru terbentuk. Bima pergi kerja sebelum fajar, pulang menjelang siang, lalu menghabiskan sore dengan Mika. Tapi kali ini, sebagai Bima, bukan sebagai ayah. Mereka mulai membangun hubungan yang berbeda. Bima mengajari Mika permainan kartu yang dia pelajari dari teman-teman kerjanya, sementara Mika mengajarinya tentang kehidupan keluarganya sendiri. Suatu sore, saat aku menguping percakapan mereka di taman, hatiku tersentuh. Kalau Bima bukan ayah, lalu Bima siapa? Tanya Mika polos. Bima tersenyum. Saya adalah temanmu. Seseorang yang peduli padamu dan ibumu. Tapi kamu seperti ayah. Kamu baik, lucu, dan melindungi kami. Seorang teman juga bisa seperti itu, kan? Mika mempertimbangkan. Iya sih. Tapi, aku tetap berharap suatu hari nanti kamu ingat kalau kamu adalah ayahku. Bima memeluknya. Yang penting sekarang kita bahagia, bukan? Tidak peduli siapa saya dulu. Melihat mereka berdua, aku mulai memahami sesuatu yang penting. Cinta tidak selalu perlu memiliki label yang jelas. Terkadang, yang terpenting adalah kehadiran, bukan gelar. Dan mungkin, dengan melepaskan ekspektasi kami tentang siapa dia seharusnya, kami justru memberi ruang bagi dia, dan bagi kami, untuk menemukan bentuk keluarga yang baru. Beberapa minggu telah berlalu sejak Bima mulai bekerja di pasar. Kehidupan kami menemukan irama baru yang lebih tenang, meski masih ada rasa hambar yang tersisa di antara kami. Suatu Sabtu pagi, saat Bima libur kerja, dia mendatangiku dengan ekspresi serius. Rosa, saya ingin mencoba sesuatu, katanya sambil memegangi sebuah map plastik sederhana. Saya sudah menabung sedikit uang, dan saya ingin pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kepala saya. Dadaku berdebar. Kamu mengalami sakit kepala lagi? Tidak, bukan itu. Dia duduk di depanku, membuka map yang berisi beberapa dokumen. Selama ini saya hanya menerima bahwa saya adalah Bima yang tidak punya masa lalu. Tapi mungkin sudah waktunya saya aktif mencari tahu siapa saya sebenarnya. Aku memandangi dokumen-dokumen sederhana yang dia kumpulkan, surat keterangan dari tempat penampungan, kartu identitas sementara yang dikeluarkan kelurahan, dan beberapa catatan tentang ingatan samarnya. Apa yang bisa kubantu? Tanyaku. Apakah ibu mau menemaniku? Ke rumah sakit tempat dulu. Arka dirawat terakhir kali. Permintaannya mengejutkanku. Selama ini dia menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu Arka. Kamu yakin? Tanyaku hati-hati. Dia mengangguk, wajahnya penuh tekad. Mungkin dengan melihat tempat itu, sesuatu akan terpicu. Atau setidaknya, kita bisa mulai dari sana untuk mencari tahu kebenarannya. Rumah sakit itu masih sama, gedung putih yang angker dengan bau disinfektan yang menusuk hidung. Begitu kami melangkah masuk, aku merasakan genggamanku pada tangan Bima semakin erat. Kamu baik-baik saja? Tanyaku. Dia mengangguk, tapi wajahnya pucat. Rasanya familiar. Bau ini, saya membenci bau ini. Kami menuju ke meja informasi, dan setelah menjelaskan maksud kedatangan kami,
seorang perawat tua membawa kami ke arsip medis. Saya ingat Anda, kata perawat itu padaku sambil mengeluarkan berkas-berkas lama. Waktu suami Anda, kecelakaan kereta api itu. Sedih sekali. Aku hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Bima berdiri di sampingku, tampak tegang. Bisa kami lihat berkas medis Arka? Tanyanya pada perawat. Perawat itu mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Ini. Tapi harus dibaca di sini saja, tidak boleh dibawa keluar. Kami duduk di sebuah meja kecil, dan dengan tangan gemetar, kubuka map itu. Foto Arka yang sudah kusam menatap kami. Wajahnya yang masih sehat, senyumnya yang lepas. Bima memandangi foto itu lama. Saya, terlihat bahagia, bisiknya. Kami membaca laporan medisnya bersama-sama. Kecelakaan kereta api, multiple trauma, koma selama seminggu sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku. Lihat ini, kataku, menunjuk sebuah catatan. Jenazah sulit diidentifikasi karena luka bakar yang parah. Identifikasi dilakukan melalui barang bawaan dan dokumen yang ditemukan. Bima membaca bagian itu berulang-ulang. Berarti, tidak ada identifikasi melalui sidik jari atau DNA. Sepertinya tidak, jawabku. Hatiku mulai berdebar kencang. Waktu itu keadaan sangat kacau. Ada puluhan korban, dan keluarga, termasuk aku, terlalu berduka untuk memikirkan hal-hal teknis seperti itu. Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir. Tapi ini berarti, ada kemungkinan bahwa jenazah yang kami kubur bukan Arka. Aku menyelesaikan kalimatnya. Itu selalu menjadi pikiran terlarangku, tapi terlalu sakit untuk diharapkan. Seorang dokter muda mendekati kami. Ada yang bisa saya bantu? Bima langsung menghampirinya. Dokter, apakah mungkin seseorang selamat dari kecelakaan seperti ini? Dia menunjuk laporan medis Arka. Dokter itu membaca cepat laporan tersebut. Secara teori, sangat kecil kemungkinannya. Tapi, dia berhenti, memandangi Bima dengan tajam. Anda, familiar. Anda keluarga pasien. Ini, rumit, jawabku. Apakah dokter ingat sesuatu tentang kasus ini? Dokter itu menggeleng. Saya baru bekerja di sini 2 tahun. Tapi, dia menatap Bima lagi. Wajah Anda sangat familiar. Sepertinya saya pernah melihat foto Anda di berkas kasus lama. Dia pergi sebentar dan kembali dengan map lain. Ini, beberapa bulan setelah kecelakaan kereta api itu, ada pasien trauma kepala yang dibawa ke UGD kami. Wajahnya mirip sekali dengan Anda. Dia membuka map itu. Tapi dia tidak punya identitas, dan menghilang dari rumah sakit sebelum sempat diperiksa lebih lanjut. Jantungku berhenti berdetak. Bisa kami lihat. Dokter itu memberikan map pada kami. Foto hitam putih yang buram menunjukkan seorang pria dengan wajah bengkak dan penuh luka. Tapi masih bisa ku kenali. Itu adalah Arka. Atau Bima. Pasien ini ditemukan di sekitar rel kereta api. Jelas dokter. Dia tidak sadarkan diri saat dibawa. Dan ketika siuman, dia tidak ingat apa-apa tentang dirinya. Dia hanya bisa menyebut satu nama. Bima. Air mataku mulai mengalir. Lalu kenapa tidak ada yang menghubungi keluarga? Dia menghilang dari rumah sakit sebelum sempat dilakukan identifikasi lebih lanjut. Dan waktu itu, kami mengira dia hanya salah satu dari banyak gelandangan yang sering dibawa ke sini. Bima duduk tertunduk, tangannya memegangi kepalanya. Jadi, saya memang pernah di sini. Dan saya menghilang. Kemana kamu pergi setelah itu? Tanyaku. Dia menggeleng, wajahnya berkerut kesakitan. Saya tidak ingat. Yang saya ingat berikutnya adalah sudah berada di tempat penampungan, beberapa bulan kemudian. Dokter itu melihat kami dengan penuh simpati. Mungkin kalian perlu ke kepolisian untuk melacak kasus ini lebih lanjut. Atau ke RSJ. Seringkali pasien dengan amnesia traumatis seperti ini akan dibawa ke sana untuk perawatan. RSJ. Rumah Sakit Jiwa. Aku tidak pernah memikirkan kemungkinan itu. Terima kasih, dokter, kataku, berdiri dengan kaki yang gemetar. Dalam perjalanan pulang, Bima sangat pendiam. Matanya kosong,
menatap keluar jendela mobil. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku. 2 tahun, bisiknya. 2 tahun saya hidup sebagai gelandangan, berkeliaran di jalanan, sementara keluarga saya, sementara kalian mengira saya sudah meninggal. Kita tidak tahu. Tapi sekarang kita tahu. Hardiknya tiba-tiba, suaranya penuh rasa sakit. Sekarang kita tahu bahwa saya mungkin adalah Arka, dan saya membuang 2 tahun kehidupan saya, 2 tahun kehidupan kalian, karena tidak ada yang mencari saya. Kami mengira kamu sudah meninggal. Kami mengubur jenazah yang kami kira adalah kamu. Tapi ternyata bukan. Dan selama 2 tahun itu, saya mungkin berkeliaran di jalanan, kelaparan, kedinginan, sementara kalian. Dia tidak bisa melanjutkan, tangisnya meledak. Aku memarkir mobil di bahu jalan dan memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, dia menangis sepenuh hati, tangisan yang dalam dan menyakitkan. "Saya minta maaf," isaknya. "Saya minta maaf sudah tidak ingat. Sudah membuat kalian menderita." "Bukan salahmu," bisikku, juga menangis. "Kamu mengalami trauma yang parah. Kamu tidak bisa disalahkan karena tidak ingat." Setelah tangisnya mereda, dia mendongak, matanya merah tapi penuh tekad. "Saya ingin tahu kebenarannya. Semua kebenaran. Tidak peduli seberapa menyakitkan. Kita akan cari bersama, janjiku." Malam itu, setelah Mika tidur, kami duduk di ruang keluarga dengan semua dokumen yang berhasil kami kumpulkan. Peta waktu yang hilang, dari kecelakaan kereta api, sampai dia ditemukan di UGD, lalu menghilang, dan akhirnya muncul lagi di tempat penampungan setahun kemudian. "Ada 1 tahun yang hilang," kataku, menunjuk celah dalam timeline kami. "Setelah menghilang dari rumah sakit, sampai muncul di tempat penampungan. Kemana kamu selama 1 tahun itu?" Bima menggeleng. "Saya benar-benar tidak ingat. Tapi, ada sesuatu." Dia menutup matanya, berkonsentrasi. "Saya ingat suara air. Dan bau obat yang kuat. Berbeda dengan bau rumah sakit tadi." "RSJ," gumamku. "Dokter tadi menyebutkan RSJ. Mungkin kamu dibawa ke sana setelah menghilang dari rumah sakit." "Besok," katanya dengan suara tegas, "kita akan pergi ke RSJ terdekat. Saya ingin tahu semua kebenaran. Saya lelah hidup dalam ketidakpastian." Memandangnya saat itu, aku melihat perubahan dalam dirinya. Bima tidak lagi adalah pria yang pasrah dengan nasibnya. Dia sekarang adalah seorang pejuang yang ingin merebut kembali hidupnya, entah sebagai Arka atau sebagai Bima. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami sedang berjalan di jalan yang benar. Mungkin menyakitkan, mungkin akan membuka luka lama, tapi setidaknya kami sedang bergerak maju. Dan itu sudah lebih baik daripada diam di tempat, terjebak dalam keraguan dan penantian yang tidak pasti. Hari Minggu pagi, kami memutuskan untuk menunda kunjungan ke RSJ dan menghabiskan waktu bersama Mika. Setelah minggu yang penuh ketegangan, kami berdua merasa perlu untuk mengisi ulang energi kami dengan kebersamaan sederhana. Matahari bersinar cerah, dan udara terasa segar setelah hujan semalaman. "Ayo kita naik sepeda," usul Mika saat sarapan. "Bima kan belum pernah lihat sepeda baruku." Bima tersenyum pada antusiasmenya. "Wah, sepeda baru? Mari kita lihat." Di garasi, Mika dengan bangga menunjukkan sepeda barunya yang berwarna merah menyala dengan strip putih. "Ibu yang belikan minggu lalu," katanya, "hadiah karena rapor bagus." "Keren sekali," puji Bima, memeriksa sepeda itu dengan mata berbinar. "Dulu, saya rasa saya juga suka sepeda." "Benarkah?" tanyaku penuh harap. Dia mengangguk, tapi wajahnya berkerut. Bayangan samar, saya mengayuh di jalan yang panjang, tapi tidak jelas. Mika sudah tidak sabar. "Ayo, ajarin Mika trik baru." Kami pergi ke lapangan dekat rumah, tempat yang sama di mana dulu Arka mengajari Mika naik sepeda untuk pertama kalinya. Melihat Mika dengan bersemangat mengayuh sepedanya, sementara Bima berdiri di sampingku, rasanya seperti deja vu yang menyakitkan. "Lihat aku, Bima. Lihat," teriak Mika sambil mencoba melepaskan satu tangan dari stang. "Hati-hati," peringatkunya, tapi Mika sudah terlalu bersemangat. Tiba-tiba,
roda depan sepeda Mika terkena batu kecil. Dengan cepat, sepedanya oleng dan Mika terlempar dari sadel. Dia jatuh dengan keras, tangannya tergores aspal yang kasar. Sakit, tangis Mika, melihat darah mulai mengucap dari lengannya yang terluka. Aku sudah berlari, tapi Bima lebih cepat. Dengan refleks yang membuatku terpana, dia berlari dan berlutut di samping Mika, wajahnya pucat pasi. Mika, sayang, jangan menangis. Ayah di sini. Ayah di sini, teriaknya, suara penuh kepanikan yang dalam. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan begitu natural, begitu otomatis, seperti sudah mengatakannya ribuan kali. Tangannya dengan ahli memeriksa luka Mika, membantunya berduduk, dan memeluknya erat. Kami bertiga membeku. Bahkan Mika berhenti menangis, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Bima menarik napas dalam, matanya membelalak seperti orang yang baru tersadar dari mimpi. Saya bilang apa? Kamu bilang, ayah di sini, jawabku perlahan, hatiku berdebar kencang. Persis seperti yang selalu Arka ucapkan setiap kali Mika terluka. Dia berdiri dengan gemetar, menjauh dari kami. Tidak, itu hanya refleks. Tapi kamu memanggil dirimu, ayah, desis Mika, bangkit berdiri meski tangannya masih berdarah. Kamu ingat, kan? Kamu ingat kamu adalah ayahku. Bima memandangi tangannya sendiri seperti melihat benda asing. Saya tidak tahu dari mana kata-kata itu datang. Itu keluar begitu saja. Seperti cara kamu memasak, caramu memperbaiki barang, caramu berinteraksi dengan orang di pasar, kataku mendekatinya. Itu bukan kebetulan, Bima. Itu adalah kamu, Arka. Dia menutup wajahnya. Tapi kenapa saya tidak bisa mengingat? Kenapa yang kembali hanya potongan-potongan kecil? Mika mendekatinya, mengabaikan lukanya. Tidak apa-apa, ayah. Pokoknya kamu sudah mulai ingat. Pelan-pelan juga tidak apa-apa. Tapi Bima mundur selangkah. Jangan panggil saya ayah. Saya butuh waktu sendiri. Dia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan kami, kembali ke arah rumah. Aku ingin mengejarnya, tapi Mika menarik lenganku. Biarkan saja, Bu. Mungkin dia butuh waktu untuk memproses. Anak 8 tahunku tiba-tiba terdengar begitu bijaksana. Aku memeluknya erat. Kamu benar, sayang. Mari kita rawat lukamu dulu. Sore itu, setelah aku membersihkan dan membalut luka Mika, kami duduk di teras menunggu Bima pulang. Dia sudah pergi berjam-jam, dan kekhawatiranku mulai memuncak. Apakah dia akan kembali? Tanya Mika dengan suara kecil. Tentu saja, jawabku, berusaha meyakinkan diri sendiri juga. Saat matahari mulai terbenam, akhirnya kami melihat sosoknya berjalan pelan mendekati rumah. Wajahnya tampak lelah, tapi ada ketenangan baru di matanya. Dia duduk di tangga teras, tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Kemudian, dia menatap kami berdua. Saya pergi ke tempat-tempat yang mungkin memicu ingatan, katanya akhirnya. Taman tempat kita pertama kali bertemu, kata orang yang lewat. Kantor lama saya, yang sekarang sudah menjadi minimarket. Bahkan ke stasiun kereta. Dan, tanyaku penuh harap. Dia menggeleng. Tidak ada yang kembali. Tapi, saya duduk di bangku stasiun lama sekali, dan tiba-tiba saya ingat sesuatu. Dia memandangiku. Sebelum kecelakaan, saya sedang dalam perjalanan untuk membeli sesuatu untukmu. Sesuatu yang spesial. Dadaku berdebar. Untuk ulang tahunku yang ke-30. Matanya membesar. Benar? Kamu ingat? Kamu memang sedang dalam perjalanan ke Bandung untuk mengambil pesanan khusus. Sebuah kalung dengan liontin berbentuk setengah hati. Kamu bilang separuhnya lagi ada padamu. Bima merogoh saku celananya dan mengeluarkan sesuatu yang membuatku tersedak. Sebuah liontin perak berbentuk setengah hati, tergantung pada rantai yang sudah menghitam. Saya selalu memakai ini, bisiknya. Sejak saya ingat, liontin ini selalu ada pada saya. Saya tidak tahu dari mana asalnya, atau mengapa saya tidak pernah melepasnya. Air mataku mengalir deras. Itu liontin pasangannya.
Kamu bilang kita seperti dua setengah hati yang menyatu menjadi satu. Dia memandangi liontin itu, lalu padaku. Jadi, saya memang Arka. Mika melompat dan memeluknya erat. Ayah, kamu ingat. Tapi Bima, Arka, menggeleng pelan sambil memeluk Mika balik. Tidak, sayang. Saya masih tidak ingat. Tapi, dia menatapku. Mungkin tidak masalah lagi. Fakta-fakta sudah terlalu banyak untuk diabaikan. Dia berdiri dan mendekatiku, mengambil tanganku. Saya mungkin tidak ingat pernikahan kita, atau kelahiran Mika, atau tahun-tahun bahagia kita. Tapi saya tahu, saya merasakan sesuatu di sini. Dia menepuk dadanya. Setiap kali melihat kalian berdua. Kita bisa membangun kenangan baru. Bisikku, menggenggam tangannya erat. Dan mungkin, suatu hari nanti, yang lama akan kembali, tambahnya dengan harap. Tapi untuk sekarang, saya ingin mencoba. Menjadi Arka lagi. Menjadi suamimu. Ayahnya Mika. Mika bersorak gembira. Tapi aku melihat keraguan di mata Arka. Dia melakukan ini untuk kami, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi mungkin, itu adalah awal yang baik. Mungkin dengan waktu, dia akan melakukannya untuk dirinya sendiri juga. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak dia kembali, dia tidur di kamarku. Kami tidak melakukan apa-apa, hanya berbaring berdampingan, tangan kami terikat, seperti dua setengah hati yang mulai menyatu kembali. Tolong jangan paksa diri, bisikku di kegelapan. Kami mencintaimu apa adanya, ingatan atau tidak. Dia memutar badan dan memelukku. Terima kasih tidak menyerah pada saya. Di luar, bulan bersinar terang, menyinari jalan kami yang masih panjang dan tidak pasti. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur dengan senyum di wajahku. Karena akhirnya, setelah perjalanan yang begitu panjang, suamiku telah pulang. Benar-benar pulang. Pagi berikutnya, bangun dengan Arka. Aku mulai memanggilnya demikian di dalam hati. Berbaring di sampingku terasa seperti mimpi yang tak ingin kubangunkan. Cahaya pagi menyelinap melalui celah tirai, menyinari profil wajahnya yang begitu kukenal. Saat matanya terbuka, ada momen kebingungan singkat sebelum dia tersenyum lemah padaku. Selamat pagi, bisiknya. Suaranya serak karena baru bangun. Selamat pagi, balasku, berusaha menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Tidur nyenyak. Dia mengangguk, lalu memandang sekeliling kamar. Rasanya aneh, tapi aneh yang baik. Dia duduk di tepi tempat tidur. Seperti kembali ke rumah setelah perjalanan panjang. Itu karena kamu memang pulang, kataku, akhirnya memberanikan diri untuk meraih tangannya. Mika yang mendengar suara kami dari kamarnya langsung menyerbu masuk, melompat ke tempat tidur di antara kami. Ayah, kamu masih di sini. Arka tertawa, suara tawa yang masih terdengar asing, tapi mulai terasa familiar. Mau kemana lagi? Ini kan rumah saya. Mendengar pengakuannya itu, hatiku berbunga-bunga. Tapi aku tahu perjalanan kami masih panjang. Setelah sarapan, Arka mengajakku duduk di taman belakang. Kita perlu bicara, katanya dengan serius. Aku mendengarkan. Saya ingin mencoba menjadi Arka. Tapi saya butuh bantuanmu. Dia mengambil napas dalam. Ceritakan tentang saya. Bukan tentang apa yang saya lakukan, tapi siapa saya sebenarnya. Aku mempertimbangkan permintaannya. Kamu adalah orang yang paling keras kepala yang pernah kukenal. Sekali kamu memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubah pikiranmu. Dia tersenyum. Itu masih terdengar familiar. Kamu juga sangat protektif. Terlalu protektif, kadang-kadang. Sampai-sampai kamu melarang Mika naik sepeda sampai dia berusia 7 tahun karena takut dia jatuh. Tapi tadi dia bilang saya mengajarinya naik sepeda. Akhirnya kamu menyerah setelah melihatnya terus-menerus memohon. Aku tersenyum mengenang. Dan kamu yang mengajarinya, dengan sabar, setiap akhir pekan selama berbulan-bulan. Dia terdiam sejenak. Saya ingin melihat tempat-tempat yang penting bagi kami. Mungkin itu bisa membantu. Hari itu kami memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat yang penuh kenangan. Tempat pertama adalah kampus tempat kami pertama kali bertemu.
Saat kami berjalan di antara gedung-gedung tua, aku memperhatikan ekspresi wajahnya yang berusaha mengingat. Tidak ada yang familiar, tanyaku. Dia menggeleng. Tapi, ada perasaan. Seperti saya pernah bahagia di sini. Tempat berikutnya adalah restoran kecil tempat dia melamarku. Pemilik restoran yang sama masih menjalankannya, dan wajahnya berkerut melihat kami masuk. Arka? Rosa? Katanya tak percaya. Tapi, katanya. Cerita panjang, Pak Hasan, jawabku sambil memegang tangan Arka erat. Pak Hasan memandangi Arka lama-lama. Kamu dulu selalu memesan nasi goreng spesial dengan telur mata sapi untuk kalian berdua. Dan kamu, dia menunjukku, selalu mencuri telurnya. Arka tersenyum. Kedengarannya seperti sesuatu yang akan saya lakukan. Kamu juga yang merusak lampu di sana, tambah Pak Hasan, menunjuk ke sudut ruangan. Waktu kamu berdiri di kursi untuk membacakan puisi untuk Rosa, dan jatuh. Wajah Arka memerah. Saya melakukan itu. Ya. Dan kamu bersikeras membayar lampunya, meski saya bilang tidak perlu. Saat kami duduk di meja yang sama dulu, Arka memandang sekeliling dengan mata yang berbeda. Saya merasa sesuatu. Seperti gugup. Sangat gugup. Kamu memang gugup waktu itu, kataku. Kamu hampir menjatuhkan cincinnya. Dia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Saya ingat, rasanya, jantung berdebar-debar. Tangan berkeringat. Tapi tidak ingat kejadiannya. Itu sudah merupakan kemajuan. Hiburku. Tempat terakhir yang kami kunjungi adalah rumah sakit tempat Mika lahir. Begitu masuk ke lobi, Arka berhenti mendadak. Di sini. Bisiknya. Saya ingat berlari. Berlari dengan panik. Kamu memang berlari. Kenangku, saat aku mau melahirkan, kamu panik sampai lupa bawa tas rumah sakit. Kamu harus pulang lagi untuk mengambilnya. Dia memegangi kepalanya. Dan, ada lift yang macet. Saya harus naik tangga. Ya, kamu sampai ke lantai 7 dengan naik tangga, dan hampir pingsan sesampainya di sana. Kami duduk di bangku yang sama dulu, dan aku bercerita tentang kelahiran Mika. Tentang bagaimana dia tidak mau melepaskan tanganku selama proses persalinan. Tentang air matanya saat pertama kali memegang Mika. Tentang kebahagiaan yang memenuhi ruangan itu. Saya menyesal tidak ingat momen itu, katanya dengan suara hancur. Tapi kamu ada di sini sekarang. Itu yang penting. Saat kami pulang, Arka lebih pendiam dari biasa. Dia duduk di teras sambil memandangi liontin setengah hati yang masih tergantung di lehernya. Ada yang mengganggumu? Tanyaku, duduk di sampingnya. 2 hal, jawabnya. Pertama, mengapa tidak ada yang mencari saya selama 2 tahun itu? Kedua, dia berhenti. Mengapa saya tidak mencoba mencari kalian? Pertanyaannya menyentuh lubuk hatiku yang paling dalam. Kita sudah membicarakan yang pertama. Tapi untuk yang kedua, mungkin trauma kepalamu terlalu parah. Atau mungkin, kamu punya alasan lain. Alasan seperti apa? Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, sekarang kamu sudah di sini. Itu yang terpenting. Malam itu, setelah Mika tidur, Arka mengajakku ke bengkel kerjanya. Dengan keyakinan yang baru, dia mulai membersihkan debu-debu yang menumpuk, mengatur alat-alat, dan memeriksa setiap karya yang belum selesai. Ini, katanya, mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Saya ingat ini. Dia membuka kotak itu, dan di dalamnya ada desain untuk sebuah kalung. Desain yang sama dengan liontin yang dia pakai, tapi dengan tulisan, selamanya, di bagian dalamnya. Kamu sedang membuatkan kalung untuk ulang tahun pernikahan kita yang ke-7. Jelasku. Tapi, kamu tidak sempat menyelesaikannya. Dia memegang desain itu erat-erat. Saya ingin menyelesaikannya. Bukan karena saya ingat, tapi karena saya merasa itu penting. Aku memandanginya saat dia mulai bekerja dengan kayu. Tangannya yang terampil mulai mengukir dengan keyakinan yang semakin bertambah. Mungkin dia tidak ingat kenangan kami, tapi dia mulai menciptakan kenangan baru. Dan mungkin, untuk sementara waktu, itu sudah cukup. Saat aku hendak meninggalkannya untuk bekerja, dia memanggilku. Rosa. Iya.
Terima kasih sudah sabar. Saya berjanji akan berusaha sekuat tenaga. Untuk kalian. Aku tersenyum. Kami juga akan bersabar. Selamanya jika perlu. Dan di bengkel kecil itu, dengan suara pahat yang berirama mengetuk kayu, kami mulai menyatukan kembali potongan-potongan kehidupan kami yang pecah. Satu kenangan baru pada satu waktu. 6 bulan telah berlalu sejak Arka kembali sepenuhnya ke dalam kehidupan kami. Pagi ini, seperti biasa, aku terbangun dengan suara lembut dari dapur dan aroma kopi yang sudah familiar. Namun, sesuatu terasa berbeda. Ada aroma lain yang mengingatkanku pada masa lalu. Aroma kayu manis dan vanila yang dulu selalu menandai hari-hari spesial. Selamat ulang tahun, Ibu. Seru Mika begitu aku turun ke dapur, melompat ke pelukanku dengan wajah berseri-seri. Baru kemudian kuingat, hari ini adalah ulang tahunku yang ke-33. Di meja makan, sudah terhidang sarapan lengkap dengan telur mata sapi persis seperti kesukaanku. Dan di tengah meja terdapat sebuah kue kecil dengan lilin yang sudah menyala. Arka berdiri di samping kompor dengan senyum lega. Saya hampir saja membakar kuenya. Akunya sambil mendekat dan mencium pipiku. Tapi untungnya masih bisa diselamatkan. Kamu ingat? Tanyaku tak percaya. Kamu ingat bahwa kamu selalu membuatkan kue kayu manis untuk ulang tahunku? Dia menggeleng, tapi matanya berbinar. Tidak ingat. Tapi seminggu yang lalu, saya menemukan buku resep tua di loteng. Ada halaman yang dilipat dengan tulisan, kue ulang tahun Rosa, dan catatan, jangan tambah kayu manis terlalu banyak, dia tidak suka terlalu manis. Air mataku mulai menggenang. Itu, tulisanmu. Saya tahu. Dia mengambil sebuah kotak kecil dari meja. Dan ini, saya akhirnya menyelesaikannya. Dengan tangan gemetar, kubuka kotak kayu yang diukir indah itu. Di dalamnya, tergeletak sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk setengah hati yang persis sama dengan yang selalu dikenakannya. Liontin pasangannya, bisikku, tidak percaya. Meskipun saya tidak ingat membuat desainnya, saya tahu ini penting. Tangannya yang hangat menggenggam tanganku. Mungkin saya tidak ingat cinta kita di masa lalu, tapi saya bisa merasakan cinta kita sekarang. Dan saya berjanji akan menciptakan kenangan baru yang tidak akan pernah saya lupakan. Mika yang memperhatikan kami dengan mata berbinar tiba-tiba berkata, "Sekarang kita keluarga lagi, kan?" Arka memandangiku, lalu memeluk kami berdua erat. Kita selalu menjadi keluarga, sayang. Hanya butuh waktu sedikit lebih lama untuk menyadarinya. Pagi itu, saat kami duduk menikmati sarapan dan kue yang sedikit gosong di bagian bawahnya, hatiku dipenuhi dengan perasaan syukur yang dalam. Mungkin kehidupan kami tidak akan pernah kembali normal seperti dulu. Mungkin akan selalu ada bagian dari Arka yang hilang selamanya. Tapi kami telah menemukan sesuatu yang baru. Sebuah cinta yang dibangun bukan di atas kenangan, tetapi di atas pilihan. Pilihan untuk tetap bersama meski sulit. Pilihan untuk mencintai meski tidak ingat. Pilihan untuk menjadi keluarga meski tidak sempurna. Ada satu hal lagi, kata Arka setelah kami selesai makan. Dari balik kursinya, dia mengeluarkan sepasang sepatu olahraga baru. Mika bilang dulu kita selalu lari pagi bersama setiap akhir pekan. Saya ingin memulainya lagi. Mika bersorak gembira. Ayo. Tapi ayah jangan mengeluh capek seperti dulu. Arka tertawa. Saya berjanji tidak akan mengeluh. Saat kami berjalan keluar, matahari pagi menyinari wajah kami bertiga. Di kejauhan, tetangga kami melambai, dan kali ini tidak ada lagi pandangan aneh atau cemas. Mereka sudah menerima Arka, tidak sebagai hantu yang kembali dari kematian, tetapi sebagai pria yang pulang setelah perjalanan panjang. Rosa, bisik Arka saat Mika berlari mendahului kami, terima kasih sudah tidak pernah menyerah pada saya. Aku akan selalu menunggumu. Arka, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu menunggumu pulang. Dia menggenggam tanganku erat, dan dalam genggamannya, aku bisa merasakan semua perjalanan kami, rasa sakit, keraguan, amarah, dan akhirnya, penerimaan. Kami mungkin adalah keluarga yang tidak sempurna, dengan masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang tidak pasti. Tapi kami bersama, dan untuk sekarang, itu lebih dari cukup. Saat kami mulai berlari, mengikuti langkah Mika yang bersemangat,
Aku menyadari bahwa kadang-kadang, cinta terkuat bukanlah yang diingat, tetapi yang dipilih setiap hari. Dan hari ini, seperti setiap hari sejak Arka kembali, kami memilih untuk saling mencintai. Itulah keluarga kami, tidak sempurna, tetapi milik kami. Dan itu adalah mukjizat terbesar yang pernah kuminta.